Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat PHD, jumpa lagi bersama kami SHMH Channel. Apa kabar sahabat PHD hari ini? Semoga di masa pandemi ini sahabat semuanya senantiasa sehat dan sukses selalu dalam menjalankan aktivitas. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, kami juga menghaturkan terima kasih atas partisipasi sahabat PHD semua, dimanapun kalian berada, yang telah mendukung kami sampai hari ini. Semoga kami dan sahabat PHD semua terus bisa menyebarkan nilai kebermanfaatan melalui channel ini, memberikan inspirasi untuk negeri. Sahabat PHD yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan mengupas tentang instruksi Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur dan Bupati Wali Kota terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Apa saja instruksinya? Kita simak bersama materi berikut ini ya. Sahabat PHD, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 November tahun 2021 telah memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak konstitusional. Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah diberi waktu 2 tahun untuk memperbaikinya agar dinilai konstitusional. Namun, Hakim MK juga memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku. Menyikapi hal tersebut dalam rangka menjaga dan menjamin kepastian hukum, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan beberapa langkah yang cepat, tepat, dan terpadu. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmendagri nomor 68 tahun 2021 tentang tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sahabat PHD, dalam Inmendagri yang ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2021, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia atas putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 November tahun 2021 atas pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Diperlukan langkah-langkah secara cepat, tepat, dan terpadu antara pemerintah dan pemerintah daerah. Sahabat PHD yang berbahagia, berkenaan dengan arahan Presiden Republik Indonesia tersebut, Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada Gubernur dan Bupati Wali Kota untuk pertama, tetap mempedomani dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya. Kemudian, segera melakukan perubahan, pencabutan, atau melakukan penyusunan baru peraturan daerah bersama DPRD dan atau peraturan kepala daerah sebagai bentuk tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya yang telah diundangkan atau ditetapkan.
Selanjutnya, dalam melakukan penyusunan perda dan perkada sebagaimana dimaksud pada huruf B, agar mempedomani asas pembentukan dan asas materi muatan serta teknik penyusunan peraturan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Kemudian, dalam rangka pembentukan perda dan perkada agar melakukan penyederhanaan regulasi terhadap pengaturan yang sejenis. Sahabat PHD, sebelumnya Kementerian Dalam Negeri juga telah menginventarisir dan mengidentifikasi produk hukum daerah, khususnya perda dan perkada yang terdampak langsung dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hasilnya, ada ribuan perda dan perkada terdampak Undang-Undang Cipta Kerja. Dari 34 provinsi dan 514 kabupaten kota di Indonesia yang terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini, di tingkat provinsi ada sekitar 874 perda dan 854 peraturan gubernur. Sementara untuk kabupaten kota tercatat sebanyak 9.389 perda dan 5.850 peraturan bupati dan atau peraturan wali kota, sehingga total ada 16.967 terdiri dari 10.263 perda dan 6.704 perkada. Sahabat PHD, pada dasarnya melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini, pemerintah berupaya untuk melakukan deregulasi dan debirokratisasi. Undang-undang ini merupakan strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui reformasi regulasi di bidang perizinan berusaha dalam rangka peningkatan investasi. Sahabat PHD yang berbahagia, dalam rangka percepatan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan perundang-undangan yang merupakan turunan atau aturan pelaksana dari undang-undang tersebut, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188/1185/Odda tanggal 9 Maret 2021 perihal identifikasi perda dan perkada sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Surat Mendagri tersebut meminta gubernur, ketua DPRD provinsi, bupati wali kota, dan ketua DPRD kabupaten kota untuk melakukan beberapa hal, antara lain pemerintah daerah dan DPRD diminta untuk mengidentifikasi perda dan perkada yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
Selanjutnya, surat Mendagri juga meminta pemerintah daerah dan DPRD untuk melakukan perubahan, pencabutan, atau membuat perda dan perkada yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Untuk itu, pemerintah daerah dan DPRD didorong untuk segera menetapkan propemperda terhadap perda-perda yang terdampak UU CK. Sahabat PHD yang berbahagia, demikian kami sampaikan materi tentang instruksi Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur dan Bupati Wali Kota terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang harus segera dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota dalam rangka memberikan kepastian hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi ini. Melalui channel ini, kami mengajak dan memotivasi daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, untuk segera melakukan langkah-langkah secara cepat, tepat, dan terpadu. Sahabat PHD, jangan pernah berhenti untuk belajar dan berbuat baik, karena hidup ini tak pernah berhenti memberikan pelajaran dan kebaikan. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan dari sahabat PHD semuanya, silahkan bisa melalui kolom komentar atau melalui email kami yang ada di deskripsi video ini. Follow juga medsos kami di bawah ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.